Halo, bertemu kembali bersama episode selanjutnya dari pembahasan yang menarik di bidang elektronika bersama saya, pengasuh blog www.ic55.com. Bagaimana kabar kamu di sana? Apakah corona makin parah? Jangan berkecil hati. Walaupun ada yang parah, tapi kita tetap harus semangat dan optimis. Yang tidak bisa kuliah karena kampusnya lockdown, mari kita belajar bersama. Dan saya akan sajikan kali ini bahasan berupa full script ya kali ini. Tidak ada solder menyolder. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Python yang akan mengirim data ke Antares. Nah, Antares itu apa? Ikuti video-video sebelumnya di blog kami yaitu ic555.com atau di channel YouTube. Cari aja Ahokul. Masih namanya sekarang masih Ahokul ya. Nanti jika sukses merubah namanya akan menjadi IC555. Juga bisa lewat Instagram @ic55_iot. Oke, kita akan bahas piramida. Kembali ke piramida IoT dulu. Piramida IoT yang sering banget saya bahas yaitu pemodelan dari dunia IoT yang paling sederhana yang sehingga kalian akan memahami kita sekarang membahas bagian mana ya. Kalau microcontroller di bagian di mana? Microcontroller berada di bagian paling bawah, yaitu dia mengambil data dari things. Sensor, microcontroller, diambil datanya oleh apa? Oleh Arduino. Arduino ini merupakan dasar dari piramida yang akan kita bangun. Di atasnya ada layer kedua yaitu connectivity. Connectivity merupakan jalur komunikasi. Jadi jalur komunikasinya bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan internet lewat wifi, lewat jaringan seluler, dan banyak lagi. Yang kemarin saya bahas yaitu NB-IoT. Nah, sambungan dari yang kemarin saya akan membuat video ini menjadi menyambung ke episode berikutnya yang kita akan menyolder ya di episode berikutnya. Jadi yang kemarin kita mencoba modul NB-IoT. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan scripting ke Antares menggunakan Python. Dan akhirnya pada video yang setelah video ini akan ada seri NB-IoT, modul NB-IoT plus Arduino. Begitu. Lanjut ke piramida IoT ini. Piramida yang di atasnya dari connectivity adalah platform. Platform itu apa? Ya, Antares ini adalah merupakan platform IoT yang dikeluarkan oleh Telkom Indonesia. Jadi sejak tahun 2019 Antares merupakan produk andalan IoT dari Telkom dan Telkomsel. Berbasis M2M. Jadi ada namanya standar M2M, mesin to mesin. Jadi sedikit berbeda dengan standar yang dipelajari oleh orang-orang di luar sana, yaitu di luar sana berbasis MQTT atau REST API yang lebih sederhana ya. Nah, kalau M2M ini memang mereka memiliki standar yang berbeda dari MQTT. Walaupun di MQTT ada di Antares, tapi akan lebih panjang ya sintak dan perintahnya. Begitulah yang saya alami beberapa kali menggunakan Antares. Yang terjadi adalah kebingungan untuk melakukan parsing dari data yang dikirim. Beberapa video sebelumnya telah saya bahas apa yang terjadi pada library Antares, yaitu ada bug di sana dan sudah saya bisa solusikan
di video dan pembahasan di blog sebelumnya. Nah, kali ini pada Antares kita akan berusaha mengirim data GPS ya nanti. Saya akan coba mengirim data GPS dan kemudian akan ditampilkan pada piramida paling atas yaitu apps. Jadi Python itu menghubungkan apps ini. Apps itu saya anggap apps-nya adalah command prompt ya, command prompt sederhana teks ya. Saya gunakan Python. Kemudian Python ini akan menghubungkan ke Antares sehingga kita bisa mendapatkan callback berupa lokasi. Jadi lokasi dari GPS yang kita masukkan, koordinat yang kita masukkan melalui MQTT ke Antares. Biar tidak bingung, kita masuk dulu ke ini, intro screen lagi. Ya, ada 3 item ya di sini. Yang belum kita bahas adalah OpenStreetMap. Ya, OpenStreetMap ini merupakan saingan dari Google Maps ya, tapi gratis. Ada juga versi berbayarnya. Jadi orang seluruh dunia bisa dengan bebas melakukan mapping terhadap peta di kotanya dan memberikan nama, nanti akan diverifikasi oleh mereka. Jadi beberapa kali saya merubah nama lokasi yang saya suka, ternyata di cancel sama mereka, dikembalikan ke nama sebenarnya. Jadi ini merupakan open source ya, open source map ya. Jadi nanti kita akan menggunakan library dari Python yang namanya GeoPy, 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 merupakan library dari Python untuk mengolah data dari OpenStreetMap. Nah, kita akan menggunakan satu aplikasi yang dulu sering saya gunakan untuk mencoba MQTT, yaitu aplikasi namanya MQTT-FX. Mana itu MQTT-FX? Nah, ini MQTT-FX merupakan sebuah browser MQTT yang sebelumnya sudah saya gunakan untuk mencoba mengetes koneksi MQTT ke Antares. Kalau Antares ininya settingnya gimana? Nah, ini brokernya kalau Antares itu namanya nih mqtt.antares.id dengan port 1883. Ini tanpa username, tanpa password ya, kosongkan saja. Nah, kita kalau connect langsung terconnect, tidak ada masalah. Cuma di dalam Antares yang perlu kita ketahui, nah kalau Antares itu, bentar, Antares Anda dapat menuju ke websitenya Antares untuk melihat contoh-contoh dan standarnya. Jadi kalau kita mengirim pesan atau publish, nah topiknya adalah ini, sedangkan pesannya adalah ini berupa JSON. Begitu. Jadi kalau saya sederhanakan ini, publish itu ini, subscribe to ini, formatnya adalah ini, dan yang kita rubah adalah ini. Jadi dari script kita akan berusaha untuk merubah seperti ini. Con-nya ini yang dirubah, CON ini. Jadi kita akan merubah data, mengirim maksud saya data latitude dan longitude menuju ke Antares. Nah, kemudian data yang diterima apa? Segini panjangnya. Nah, nanti anggap saja kita ini dikirim dari NB-IoT ya, dari Arduino. Jadi Arduino mengirim pembacaan data koordinat ya. Kita formatkan seperti ini. Pasti Anda akan bingung awalnya, tapi saya sekarang sudah clear maksudnya apa. Anda pelan-pelan aja. Jadi teks yang dikirim seperti ini. Teks yang ada JSON-nya. Ini lihat ini,
Ialah JSON ini. Kemudian setelah saya sederhanakan, jadikan satu baris ya seperti ini. Yang dikirim adalah ini. Sedangkan resive-nya adalah seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba mengirim di MQTT-FX ya. Ini adalah ini publish ini. Topiknya ini. Your access key. Nah, your access key ini adalah key akses dan key dari Antares kalian ketika mendaftar Antares. Jadi ini adalah akses dan key saya. Anda bisa coba. Ini saya tuliskan di sini topiknya. Nah, pesannya adalah ini, saya copy ya. Ini adalah terjemahan satu baris ya dari ini ya, dari ini. Dari ini satu baris, saya bikin satu baris. Nah, jadi panjang. Saya publish ini publish ini ya. Lebih panjang ini, publish. Nah, saya publish. Nah, ketika di publish, nah kita harus subscribe dulu. Yang subscribe apa? Yang di subscribe adalah ini. Wow, panjang. Nah, subscribe. Nah, kita subscribe. Nah ketika kita publish, subscribe-nya harus muncul. Oke, ini muncul. Jadi ini kayak saya mengirim data ke Antares, kemudian Antares mengirim balik ke saya data tadi. Ini adalah payload-nya. Nah, padahal kita hanya ingin mengambil data ini loh. Nah, ini di dalamnya JSON ini. Nah, itulah tugas dari Python untuk menerjemahkan informasi latitude dan longitude menjadi nama lokasi yang diwakilkan oleh titik itu. Bagaimana skripnya? Kita menuju ke website saya. Saya sudah pernah membuat pembahasan tentang MQTT, GOP, GeoPy, dan Raspberry Pi sebagai server MQTT atau broker MQTT. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan Antares sebagai broker MQTT. Nah, kita akan mencoba merubah apakah benar koordinat ini adalah koordinat dari Tugu Pahlawan Surabaya. Bagaimana skripnya? Kita olah satu persatu ya, saya copy paste aja. Nah, skrip kita bikin baru aja biar pelan-pelan ya. Skripnya ini paling atas ini adalah ininya apa, library MQTT, namanya PAHO MQTT. Kita save dulu aja biar enak ya. Mana kita save? Nah, saya pakai Anaconda ini ya, Anaconda. Jadi harus di save di Spider ya. Kita ini coba Antares geopy.py. Kita save ya. Biar indentation-nya ini ya tercatat ya. Nah, ini. Kemudian library-nya namanya GeoPy. Kalau misalnya GeoPy-nya belum terinstall, tinggal ketik pip install GeoPy. Nah, biasanya akan menginstal GeoPy ya di Python-nya ya, library-nya. Oke, karena saya sudah menginstal, berarti saya nggak perlu menginstal lagi. Nah, yang ini ada kata-kata nama nominatim. Nominatim ini merupakan sebuah class dari GeoP.geocoders ini untuk memperoleh nama dari titik GPS-nya. Nah, jadi nominatim itu ada sedikit format pembacaan ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Kemudian
kita perlu juga JSON. Nah, library JSON. Ups. Nah, library JSON. Kemudian kita tentukan geolokatornya dulu. Geolokatornya ya, geolokator seperti ini. Geolocator sama dengan nominatim. Nah, user agent ini dulu beberapa bulan lalu kita ketik my application bisa, tapi sekarang harus menggunakan email di sini. Kita sembarang aja emailnya, misalnya gini, admin@ic555.com. Nah, kita coba aja user agent seperti ini. Jadi kita harus menulis seperti ini ya, jangan lupa. Kemudian kita akan deklarasikan MQTT-nya, karena kita akan mengirim ke Antares lewat MQTT. Ini broker address-nya adalah mqtt.antares.id, portnya 1833, username-nya tidak ada, passwordnya juga tidak ada, tidak perlu ya. Nah, kemudian kita akan bikin klien ya, bikin kliennya MQTT. Klien ini namanya kayak semacam di MQTT FX ini harus random ya, nggak apa-apa, namanya apa aja, tidak masalah. P1, P2 nggak masalah. Instan ini tidak boleh nabrak-nabrak, namanya nggak boleh duplicate ya di broker. Jadi ini P1 ini acak aja, nggak apa-apa, tulis sembarang bisa. Kemudian saya ingin menunjukkan, saya sekarang create new instance ya di sini. Sini aja tulis print. Saya membuat instance baru. Oke, kemudian saya akan menambahkan callback. Jadi callback itu aja gini. Ketika ada pesan yang dikirim atau dipublish oleh alat, maka si Python ini akan menunggu apakah ada pesan di suatu topik. Nah, harus ditangkap pada sebuah callback namanya. Jadi ketika ada pesan, kita harus arahkan kemana callbacknya. Nah, ini callbacknya. Nanti void saya dengan on message ini. Nah, nanti kita akan buat ini functionnya seperti ini ya. Di atas kita bikin ini. Nah, on message. Nah, ini artinya bla bla bla. Di bawahnya ini adalah perintah yang digunakan untuk menangkap pesan yang kita subscribe. Contohnya ini. Nah, ini print message. Nah, print message yang di receive, print topic. Nah, ini aja, sampai sini aja nggak apa-apa. Jadi ketika ada pesan yang masuk, maka langsung dipanggil di atasnya ini. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita harus mengkonekkan kliennya ini, mengkonekkan ke broker. Seperti ini aja, client username power set. Kemudian kita ini artinya akan melakukan terhubung ke broker. Nah, ini kita tandakan seperti itu ya. Kemudian kita connect ke broker.
Perintahnya kayak apa? Kita tunggu. Ini dia, connect ke broker. Dari client.connect, broker address, broker port. Kalau yang tadi ini adalah username. Karena username-nya tidak diperlukan, ya kita tulis saja. Tidak pun nggak apa-apa. Ini kalau scriptnya dijalankan, maka kan berhenti sampai sini. Kita harus melakukan loop. Ya. Kita harus melakukan loop berulang untuk menunggu pesan yang sudah kita subscribe. Jadi kita harus subscribe dulu. Habis ini kita subscribe. Print. Subscribe ke topik. Nah, topiknya apa? Ya, seperti yang tadi, panjang subscribe-nya. Panjang subscribe-nya. Jangan lupa panjang. Apa ya subscribe-nya? Ini dia, yang di subscribe adalah ini. Kita copy aja ya. Ups. Nah, ini dia yang di subscribe. Pakai satu aja tanda petiknya ya. Nah, subscribe ini. Setelah itu kita muter terus menerus menunggu pesan yang akan muncul. Saya kecilkan dulu ya karena kepanjangan. Bener nggak? Oh bener kok, segini kok, nggak apa-apa, saya besarkan aja. Karena Python ada namanya indentation ya. Indentation itu artinya tab kayak gini nih ya. Nah, ini dia menunjukkan bahwa ini punyanya siapa, di bawah function yang di mana, di bawah if yang mana, di bawah loop yang mana. Jadi kadang-kadang kalau loncat kayak gini bisa jadi error. Nah, kalau saya kecilkan bisa terlihat, oh ternyata kecil sekali ya di OBS saya besarkan. Tapi yang penting Indonesia sudah benar. Oke, saya anggap benar ya Indonesia-nya. Saya simpen ya. Nah, kalau kita jalankan, maka kita ketik aja ini Python, namanya apa tadi? Coba apa? Antares GeoPy, salah, GeoPy.py. Apakah ada yang error? Oh, tidak ada yang error. Oke, keren. Kita menuju ke layar berikutnya. Nah, ini adalah layar dari ini ya, layar dari MQTT-FX ya. Nah, kita coba akan mengirim yang tadi ya, mengirim publish message yang tadi. Ini adalah koordinat dari Tugu Pahlawan ya. Tapi saya belum melakukan parsing ya, saya hanya melakukan percobaan mengirim data ya, data yang subscribe apa bisa diterima oleh Python MQTT saya yang kirim. Saya kirim, oke. Muncul, lihatlah, begitu panjang ya, panjang sekali. Ada dua, gak apa-apa, satunya numpuk itu ya. Oke, panjang sekali ya, makanya ada dua ini. Saya hapus dulu ini, delete. Oke, ini saya kirikan aja. Maaf, ada intruder ini ya. Oke, ini ya. Oke. Yang sebenarnya kita inginkan untuk diperoleh adalah ini ya. Atau saya kecilkan dulu ya ininya, properties fontnya ya, kebesaran fontnya. Saya pakai ini ya, 10 apakah? Nah, segini lebih bagus. Oke, lebih bagus lah.
Jadi ini agak panjang sebenarnya ya. Saya pindahkan ya segini ya. Nah, segini ya yang terima ya. Nah, panjang kayak gini. Nah, yang pingin kita parsing adalah ini ya. Kita harus melakukan parsing. Bagaimana cara parsingnya? Tadi saya sudah bikin. Saya coba dan sudah sukses. Tapi saya ingin bahas satu persatu. Jadi kita akan memarsing JSON di dalam con ini. Jadi con ini kita akan melakukan script ya. Script Python-nya. Ups. Python mana kamu? Nah, ini. Saya akan melakukan parsing ini ya. Saya tetapkan di sini. Nah, kita akan ketik di sini. Jadi di sini ya. Payloadnya sudah dapat. Nah, kita akan membuat semacam JSON baru. Tadi kan string yang dikirim ya. Kita akan memasukkan ke dalam JSON dulu. Curpay. Lanjutin, jangan dikasih underscore curpay. Jadi payload dari koordinat. Nah, sama dengan JSON.loads. Apa? Dari ini. Nah, dari sampai sini ya. Sampai sini ya, saya copy ya. Benar nggak sampai sini? Oh, ini kurang satu. Oke, jadi berarti core P ini sekarang berisi JSON. Nah, sekarang saya ingin memarsing ini, con ini. Nah, con ini kita lihat dulu, dia anaknya mana saja, bapaknya mana saja. Bapaknya dari JSON mana aja. Jadi kalau lihat kita dari ini agak susah ya kalau ini. Kita masuk ke ini aja, ke Windows saya, Windows Cap ya. Ini ya, kalau kita lihat ya. Jadi ini bapaknya ini con ini ya, con. Bapaknya mana? Bapaknya ini. Bapaknya dari semua ini apa? PC. Bapaknya dari PC apa? RQP. Oh gitu, berarti ini dulu di awal itu adalah ini. Berarti script saya nanti akan berusaha untuk memparsing con. Con itu apa? Isinya jadi core P, saya bracket JSON-nya ini. Nah, ini adalah ini ya paling atas ya, nested paling atas dari ini, dari JSON-nya, dari ini ya, dari ini. Nah, setelah itu di bawah lagi dia PC, berarti PC di sini. PC. PC. Kemudian ada lagi apa di bawah PC? Oh, mana dia? Di bawah PC M2M chain. Saya copy aja lah. Di bawah PC ada M2M chain. M2M chain, di bawah ini baru con. Ya, benar? Di bawah ini ada con. Ya, di bawah ini con. Con itu adalah pesan yang ingin dikirimkan ya. Con. Oke, kita coba print con ya. Print string, rubah string dulu, con. Rubah con, kita tambah isi con. Coba saya save dulu, kita jalankan, kita Ctrl C dulu untuk ini anaconda saya Ctrl C untuk mengeluarkan dari anaconda, dan kita run lagi, kita run ulang.
dan saya kirimkan dari MQTT. Saya publish lagi. Sudah masuk? Belum? Nah, ini ternyata konnya nggak masuk ya, berarti saya ada yang salah di sini. Oke, kita evaluasi lagi. Kon corpe, sebentar saya cek dulu. Oh, ini salah. Ini terjadi juga di bugnya Antares ya, antara RQP dan RSP ini ya. Lihat, jawabannya adalah RSP. Nah, dulu orang Antares juga kesalahan, kebingungan di sini ya. Di sini dia tetap menggunakan RQP untuk parsing ya. Padahal seharusnya di sini RSP. Oke, ini RSP ya. Nah, itulah pentingnya penguasaan ya, penguasaan materi. Karena memang data JSON-nya cukup panjang ya, panjang sekali. Kita jalankan, kita kirimkan, publish. Nah, isi konnya itu adalah ini ya. Nah, kita udah berhasil ya memparsing dari kon. Jadi kon yang di sini berhasil kita parsing ya. Kita parsing. Nah, kemudian kita akan mengambil data lat dan long lagi. Lat dan longnya diambil lagi sekarang. Jadi scriptnya gimana? Jadi kita bikinkan JSON con lagi. Misalnya namanya core. Ini ya, core sama dengan JSON.load. Nah, isinya ini adalah isinya con ya, string con. Nah, kita masukkan, karena ini kan teks kan, dalam bentuk string kan, kita harus ubah dulu menjadi JSON dengan perintah JSON loads. Wow, banyak sekali. Kemudian latnya kita parsing, jadi latnya ini merupakan core, ini isinya lat. Ini ya, jangan lupa ini ya. Ada dua isi dari list dari JSON-nya aja tuh, lat dan long. Jadi kita ketik lagi sini lang sama core lat long. Oke. Nah, cukup kayak gini. Kita akan udah mendapatkan koordinat lat dan long. Mau membukti, kita print lagi. Print latitude sama dengan apa? List string lat. Print longitude. Ini salah ya, kalau dia petik satu ya satu semua ya. String long. Oke, kita coba save. Kita Ctrl C dulu. Kita jalankan lagi. Kita kirim MQTT-nya lagi. Oke, udah benar kan? Latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Nah, dari contoh-contoh dari JOP yang dulu, ada suatu perintah reverse location. Nah, ini dia. Perintah untuk membalikkan lokasi dari sebuah titik ini, titik GPS ya. Jadi ini ya, nominatim tujuannya ya apa? Urutannya ini, onimatim, geolocator, kemudian kita ubah menjadi nama lokasi, reverse namanya. Apa yang di reverse adalah
Nah, di sini lat, long. Tapi kita rubah string dulu deh. String ya. String kayaknya harus rubah string. Nanti kalau salah kita rubah lagi. Oke. Nah, kalau situ print location. Apakah benar? Kita lihat contohnya yang dulu. Ini ada tambahan di sini. Ada kekurangan di sini. Jadi kita harus ubah teksnya dulu. Address-nya. Yang kita pingin adalah address-nya. Ada perintah lagi di sini, lokasi sama dengan location dan address. Cukup sampai di situ aja ya skripnya. Mudah-mudahan berhasil. Kita simpan, Ctrl S. Kita Ctrl C ini, kita jalankan lagi, kita kirim MQTT-nya, publish. Ayo. Nah, gagal kan? Berarti ini yang kita kirim bukan teks, berarti integer atau number. Nah, coba ya, saya tidak rubah menjadi string ya, lat long ini aja ya. Ctrl S, jalankan lagi, kita kirim, publish. Gak muncul, kirim lagi, gak muncul. Apa yang salah? Kita cek ya, sebentar. Ternyata ada yang salah. Lupa komanya ini. Komanya ini adalah teks ya, kirimnya tuh teks, full teks ya. Berarti ini string gini, berarti ini plus ini plus str long. Jadi komanya ini bukan pembagi dalam fungsi ya, jadi bukan fungsi bukan itu. Jadi variabel dalam fungsi ya, ini dalam satu kesatuan ya. Jadi latitude, longitude dalam bentuk string semuanya, teks ya semua. Oke, kita Ctrl C lagi, jalankan lagi, kita jalankan MQTFX-nya. Oke, benar. Inilah koordinat dari Tugu Pahlawan. Kita coba geser-geser ya. 8 publish. Ini di mana? Di mana ini? Kita coba lagi. Jalan Musi. Jalan Musi. Kalau koordinat lokasi kantor saya di mana ya? OpenStreetMap. Coba gini aja ya, maps. Pakai Google aja ya. google.com. Pakai sekarang itu saya ada di sini ya. Di sini saya ada di sini. Nah, di sini saya. Nah, koordinatnya ini ya. Coba munculnya apa ya? Latitude. Nah, longitude-nya ini. Tuh, mau saya stuck. Nah, ini ya. Oke, ini kira-kira ya seperti ini ya. Nah, kita publish. Ini adalah hasil editan saya ya. Jadi saya edit dia menjadi seperti ini. Keren bukan? Itu adalah koordinat dari kantor saya. Coba kita geser ya ke sebuah landmark di Surabaya lagi ya. Landmark di Surabaya misalnya di sini. Nah, di sini polisi, kantor polisi sini. Nah, ini kantor polisi. Kita coba di sini latitude-nya. Ini longitude-nya.
mouse-nya sedikit berat. Oke, kita cek publish. Masih ketintang ya, namakan ketintang. Coba mungkin di depan ya, sini ya, di depan sini. Ini dia, ini ya. Kayak gini ya posisinya. Ini 112 sampai sini ya. Saya coba-coba ya, kayak main-main aja. Nah, benar. Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jadi itu seperti itu kesimpulannya. Jadi untuk mengirim ke Antares tidak semudah mengirim ke broker MQTT macam Highview MQTT atau Mosquito server broker yang lainnya. Jadi kita harus menguasai ilmu JSON ya. Ini adalah skripnya. Jadi kita harus melakukan JSONize atau parsing terhadap message yang diterima, dan jangan lupa message yang dikirim adalah seperti ini. Topiknya selalu sama, yaitu topik dan publish topiknya ini, subscribe topiknya ini. Jangan lupa di sini ada project name dan device name. Nah, kalau di sini project name saya ini, project name, device name. Nah, itu. Jadi kalau bisa lihat di sini ya. Nama project saya Ahokul IoT. Kemudian device name-nya test_pub_sub. Begitu penjelasannya. Saya harap mudah dimengerti oleh kawan-kawan dimanapun kalian berada. Semoga dengan jembatan video ini, maksudnya video ini adalah jembatan untuk menuju ke alat yang kita akan bahas nanti ya. Jadi ini harap dipahami. Jadi kalau kita lihat alat kita adalah pakai ini kan, SIM700 yang memiliki kemampuan GPS. Jadi di port sebelah kiri ini adalah port antena GPS. Jadi kalau ini dibawa jalan-jalan, maka dari Arduino bisa mengambil data GPS, kemudian mengirimkan data GPS ini ke Python, kemudian bisa diolah oleh database atau apapun yang memerlukan data koordinat. Bisa dilihat juga di blog saya. Di sini ada beberapa seri untuk lokasi dan GOP. Saya sudah sempat keliling-keliling. Kemudian saya melakukan keliling ya. Di bawah sini ada contohnya ya. Saya keliling dan saya masukkan ke database dan saya bikin mapnya. Saya waktu ini menggunakan sensor DHT11 untuk mengambil suhu dan kelembaban dari titik yang kita lalui. Jadi titik ini kalau kita connect ya di sini ya. Nah, ini titik pengukuran saya keliling. Nah, ini agak lambat ya. Sebenarnya ini ya. Dari tanggal 25 Mei saya mengambil data suhu dan kelembaban. Nah, ini nama ini yang saya dapatkan dari
GOP ini ya, GOP ini. Ini dia. Nah, ini untuk menentukan nama ini. Begitu. Baik, biar nggak kepanjangan videonya, saya akhiri dengan harapan jika ada pertanyaan dan ada topik yang pingin di request, silahkan kontak kami di Instagram @ic555_IoT, atau bisa juga masuk ke fanpage Facebook @ic555. Jangan lupa kunjungi juga website www.ic555.com. See ya!